Shalom, selamat siang saudara-saudara. Apa kabar kita hari ini? Saya berdoa supaya saudara semua dalam keadaan sehat dan baik. Kita mengucap syukur pada hari ini. Kita akan membuka hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Kiranya kita percaya Tuhan yang akan berikan sukacita pada kita sepanjang hari ini. Kita akan persatukan hati, kita akan berdoa untuk hari ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini Tuhan, anugerah-Mu Tuhan baru bagi kami Allah Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus Engkau hadir bagi kami Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi kami. Dan kami buka hati pikiran kami Bapa untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, menikmati, memuji dan muliakan Engkau Tuhan, dan mendengarkan sebagian dari isi hati-Mu Bapa. Kami percaya Engkau memenuhi hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembah-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, Kau baik Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang baik Tuhan. Kami mau memuji muliakan Tuhan. Bagaikan tanah kering kita sembah Tuhan dari awal lagi kita menyanyikan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau.
kuasa Roh Kudus-Mu. Pulihkan hidup kami Tuhan, kami mau kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih, kami sembah-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu. Haleluya, kami sembah puji-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan, mengalir dalam kami kuasa Roh-Mu Bapa. Kami puji-Mu, terima kasih Bapa, Kau baik. Betul sekali Tuhan, jiwa kami Tuhan yang merindukan kuasa-Mu Tuhan. Kami merindukan Tuhan, Kau mengalir Tuhan, Roh-Mu Tuhan Yesus di dalam kami. Dan kami puji dan sembah Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami mau mencintai Engkau Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik
mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan hikmat-Mu bagi kami, Engkau memberikan anugerah-Mu bagi kami Tuhan melalui firman. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu dengan sukacita yang melimpah. Kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, kepadamu Tuhan. Di tengah situasi yang tidak menentu, di tengah keadaan yang tidak menentu, kami cuma melihat satu hal. Tuhan sedang mempersiapkan gerejanya, Tuhan sedang mempersiapkan mempelainya, bahwa kami akan diubahkan di dalam keserupaan dengan Kristus. Terima kasih untuk yang terjadi. Terima kasih Tuhan untuk musim dalam hidup kami yang kami boleh lalui. Kami mengucap syukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Apa kabar? Hari ini saya mau sedikit bersharing Bapak Ibu tentang apa yang sebetulnya sedang terjadi hari-hari ini. Kalau kita kembali melihat apa yang saudara alami sepanjang hampir 1 tahun lebih, di mana pandemi melanda seluruh dunia. Ini terjadi satu kegoncangan yang besar atas bangsa-bangsa. Bukan hanya Indonesia, tapi atas bangsa-bangsa. Indonesia juga mengalami ada banyak goncangan, terjadi gempa bumi, gunung meletus, ada pesawat jatuh, situasi yang membuat kita berduka, yang membuat kondisi bangsa ini berduka. Tapi mari kita kembali melihat apa sebetulnya dan bagaimana saudara mesti bisa memandang hal ini, mesti melihat hal ini dengan jelas, dengan benar. Hari-hari ini juga kita sebentar lagi memperingati tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus bilang lebih baik buat dia untuk naik ke surga. Kenapa? Kalau hari ini Yesus masih di muka bumi, kalau saudara mau ketemu, ongkosnya mahal sekali. Saudara harus pergi ke Israel, karena dia datang hanya untuk orang Israel. Tapi hari ini keselamatan itu telah sampai kepada saudara. Dan Roh Kudus diberikan oleh Bapa untuk saudara dan saya, di mana Tuhan Yesus sendiri berjanji bahwa rohnya dicurahkan, rohnya diberikan untuk saudara dan saya, untuk mendampingi kita, untuk menyertai kita. Dia menggenapkan janjinya, firman-Nya bahwa dia adalah Allah Immanuel. Kita mengucap syukur untuk hal itu. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat kembali apa yang firman Tuhan katakan bahwa hari-hari ini memang Tuhan sedang menggoncangkan bukan hanya bumi tetapi juga langit. Kalau saudara baca di kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-20 6:27, penulis Ibrani mengutip nubuatan apa yang dituliskan di dalam kitab Hagai pasal 2 ayatnya yang ke-7 ya. Dia mengutip kembali tentang situasi ini, padahal cukup lama dia nggak pernah ketemu sama Nabi Hagai, tapi karena kitabnya orang Israel adalah kitab Taurat, kitab yang dituliskan oleh nabi-nabi untuk mereka terus memperhatikan, mereka terus membaca rupa-rupa zaman, mereka terus melihat karena mereka menantikan janji Tuhan, yaitu datangnya Mesias buat mereka. Sampai kepada Ibrani pasalnya yang ke-12, ayat yang ke-26 ke-27 saya akan baca kembali. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji.
Dia janji lagi, waktu itu suaranya sudah mengguncangkan bumi. Tapi Tuhan bilang bahwa sekali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia jadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi apa yang terjadi hari-hari ini adalah rancangan garis besarnya Tuhan untuk menggoncang seluruh bumi, untuk menggoncang. Kalau di kitab Hagai, orang percaya paling suka ini, supaya barang yang indah-indah itu boleh masuk ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Wah, ada emas, ada mobil, ya itu yang kita lihat ya, itu cara pandang kita. Tapi sebetulnya kalau Bapak Ibu melihat, kalau saudara melihat apa yang berharga buat Tuhan, apa yang paling bernilai buat Tuhan, bukan harta. Bumi adalah tumpuan kakinya. Bangsa-bangsa seperti setitik timba di dalam air. Gak ada nilainya buat Tuhan. Tapi ada satu yang berharga, yaitu apa yang ada di dalamnya, yaitu saudara dan saya. Jiwa saudara dan saya sangat berharga di mata Tuhan. Kita sangat bernilai di mata Tuhan. Itu sebabnya Tuhan sangat rindu. Dia menggoncangkan bangsa-bangsa. Bukan hanya bumi tetapi langit. Supaya apa? Supaya ada banyak orang datang ke dalam rumah Tuhan. Karena janji Bapa, Tuhan Yesus pulang ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat, menyediakan rumah buat saudara dan saya. Dia rindu untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Dia rindu untuk memiliki persekutuan yang kekal selama-lamanya dengan kita. Oleh sebab itu Bapa memberikan putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus saudara yang percaya di dalam namanya. Dia membayar kita, dia menebus kita oleh darahnya. Ungkapan satu kali lagi, apa yang tidak bisa digoncangkan, dia digoncangkan, akan digoncangkan, supaya tinggal tetap apa yang menjadi miliknya. Hari-hari ini berita Injil sudah sampai ke seluruh penjuru bumi. Hari-hari ini orang percaya begitu banyak, miliaran orang percaya di seluruh dunia. Atau saya mau bilang ada banyak orang Kristen di seluruh dunia. Tapi berapa banyak orang yang betul-betul melekat kepada Tuhan. Karena firman Tuhan dikatakan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Apa yang tidak tergoncangkan? Cuma satu, hubungan saudara dengan Tuhan itu tidak boleh sampai tergoncangkan. Itu sebabnya kita harus tetap tinggal di dalam Kristus. Kita nggak kuat menghadapi situasi ini. Ada banyak orang sudah mulai ke kanan, ke kiri. Ada banyak orang sudah mulai jenuh. Ada banyak hari-hari ini orang sudah mulai hampir padam apinya. Kenapa? Dalam kurun waktu hampir 1 tahun lebih tidak bisa punya fellowship, tidak bisa punya hubungan dengan sesama yang mungkin tadinya, yang menyemangati saya beribadah adalah pacar saya kalau anak muda. Kalau orang-orang lain yang menyemangati saya adalah, saya aktif di pelayanan. Saya suka untuk memberikan senyuman. Saya suka untuk memberikan pertolongan buat teman-teman. Saya suka merapikan kursi di gereja. Saya suka bermain musik. Saya suka menyanyi di gereja. Tapi hari-hari ini itu tidak terjadi. Situasi ini tidak terjadi hari-hari ini. Tapi apakah engkau masih tetap melayani Tuhan secara pribadi dengan Tuhan? Mungkin orang lain nggak bisa saudara jumpai, tapi Tuhan bisa saudara jumpai. Sehingga kekristenan kita bukan kekristenan karena orang lain. Sehingga kekristenan kita bukan karena tugas gereja. Sehingga kekristenan kita bukan karena ada jadwal. Sehingga kekristenan kita bukan karena disuruh gembalanya. Sehingga kekristenan kita bukan karena A, B, D, dan D dan peraturan-peraturan yang ada yang mengikat saudara. Sehingga orang melihat saudara begitu aktif. Sehingga orang lain melihat saudara begitu sucinya dan melayani Tuhan. Tapi hari-hari ini perhatikan baik-baik. Tuhan sedang menggoncangkan semua itu. Kenapa? Karena Tuhan mau tinggal di dalam rumahnya. Siapa rumah Tuhan? Bukan gedung, bukan bangunan ini. Siapa rumah Tuhan? Rumah Tuhan adalah saudara dan saya. Rumah Tuhan adalah kita, yaitu tubuhnya. Dia mau bersekutu dengan tubuhnya.
Dia ingin tinggal di dalam tubuhnya, di dalam kumpulan orang percaya. Engkau masih mengasihi temanmu, engkau masih mengasihi saudaramu, engkau masihkah saling mengasihi tetanggamu hari-hari ini, mereka yang di dalam kesusahan, mereka yang di dalam kesesakan, masihkah engkau punya hati untuk mereka? Atau hatimu hanya ditaruh pada saat hari Minggu supaya engkau terlihat rohani? Tapi hari-hari ini kita gak bisa terlihat rohani, gak ada yang memantau saudara. Saudara bebas sebebas-bebasnya hari ini. Cuma saudara dan Tuhan, cuma saya dan Tuhan yang tahu. Cuma saudara dan istri, cuma saudara dan keluargamu yang tahu bagaimana hubunganmu dengan Tuhan. Bagaimana keintimanmu dengan Tuhan. Masihkah ada hasrat, masihkah ada api yang terjaga di dalam keluargamu. Untuk engkau terus menaikkan ukupan kepada Tuhan. Untuk engkau terus mengalami keintiman dengan Tuhan. Untuk terus keluarga lepas keluarga membangun mezbah dan memiliki kedekatan dengan Tuhan semakin erat, semakin melekat. Kenapa? Karena Tuhan Yesus juga sudah mengatakan hal ini. Kalau saudara kembali bisa baca di dalam kitab Matius pasalnya yang ketiga, saya ingat apa yang Tuhan Yesus katakan pada waktu itu. Yohanes katakan pada waktu itu Yesus belum tampil, tapi Yohanes bilang begini, Matius 3 ayat yang ke-12, alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya di dalam api yang tidak terpadamkan. Hari ini adalah masa-masa penampian atau masa-masa pembersihan, di mana Tuhan sedang membersihkan gerejanya, Tuhan sedang memurnikan gerejanya, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Apa yang tidak tergoncangkan? Hubunganmu dengan Tuhan. Kalau hari ini hubunganmu dengan Tuhan tergoncang, karena dunia menarik engkau dengan segala kemegahannya, hari-hari ini gereja mesti sadar bahwa hari-hari ini ada banyak penawaran sedang terjadi. Akan aku berikan dunia dan segala isinya. Yang penting kau mau sujud menyembah aku. Iblis katakan seperti itu. Tapi Tuhan Yesus katakan, engkau hanya menyembah kepada Allah saja. Hari ini saya mengingatkan, saya juga diingatkan oleh kebenaran firman ini. Masihkah kita betul-betul melekat kepada Tuhan? Karena Tuhan sedang menampi kita. Tuhan sedang menampi gerejanya. Dengan fondasi apakah engkau dibangun? Di atas dasar kayu kah? Jerami kah? Atau di atas besi? Atau di atas batu karang? Kalau engkau jerami, kayu, engkau akan hangus. Tapi mari bangun dirimu di atas Kristus. Di atas pengertian yang benar. Di dalam kebenaran Tuhan. Hiduplah sesuai dengan ketetapan-ketetapannya. Ada banyak gereja yang terus mengajarkan, saya tidak mengkritisi sekali lagi, sama sekali saya minta maaf jika salah menyampaikan hal ini tentang berkat. Ada banyak orang tentang berkat, tapi ingat bahwa Tuhan Yesus selama dia di muka bumi, pesannya cuma satu, kalau kamu mau ikut saya, sangkal diri dan pikul salib. Sangkali dirimu dan pikul salibmu. Dia gak bicara kekayaan. Saudara mulai bingung. Gak usah bingung. Firman Tuhan juga berjanji, tangan yang rajin mendatangkan kekayaan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan engkau kaya. Jerih payahmu tidak akan menambahinya. Tapi ingat kembali lagi, apa yang kau punya, apa yang saudara miliki, terpautkah engkau kepada hartamu, terpautkah engkau kepada kepemilikanmu, atau tetap hatimu terpaut kepada Tuhan? Ada satu anak muda datang kepada Tuhan, bagaimana saya supaya menjadi sempurna? Lalu Tuhan cuma bilang, jual segala hartamu dan bagikan kepada orang miskin. Maka sedihlah anak muda itu terus pergi meninggalkan Yesus. Enggak ada masalah sebetulnya dengan kekayaan. Yang masalah ada di mana hatimu berada. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Hatimu tidak boleh berada pada kekayaanmu, kepada pekerjaanmu, kepada pabrikmu, kepada perusahaanmu. Engkau mesti belajar, engkau mesti minta kepada Tuhan. Roh Kudus adalah penolong, tolong saya untuk kebergantungan saya adalah kepada Tuhan.
bukan kepada institusi. Ya, institusi harus saudara doakan, karena dari situlah Tuhan mengalirkan berkat-Nya. Perusahaan saudara-saudara harus berkati, karena dari situlah saudara menerima berkat. Ya, tapi hatimu tetap tertuju kepada Tuhan. Engkau gak perlu menjilat banyak orang untuk supaya engkau bisa naik pangkat, engkau supaya bisa naik jabatan. Tapi percayalah, promosi itu datangnya cuma dari Tuhan. Tuhan gak tidur. Ketika engkau bekerja dengan baik, etos kerjamu luar biasa, Tuhan melihat itu semua. Sebab itu firman Tuhan katakan, rendahkanlah dirimu pada tangan Tuhan yang kuat, maka Ia akan meninggikan engkau tepat pada waktunya. Nah, hari ini saudara melihat situasi yang terjadi, saudara melihat keadaan yang terjadi. Orang-orang di rumah, orang tidak lagi terkoneksi dengan gereja. Ya, mereka masih aktif di Zoom, tapi masih bisa banyak menyembunyikan banyak hal. Karena larangan pemerintah untuk social distancing. Dan ini betul-betul menjadi satu cobaan yang berat buat saudara, buat kita semua yang ada di rumah. Masihkah kita betul-betul terpaut kepada Tuhan, atau kita mencari hal-hal yang lebih menyenangkan bagi diri kita sendiri, bagi keadaan kita sendiri, atau masihkah kita tetap terpaut kepada Tuhan? Berkati Tuhan kota ini, berkati tetanggaku. Tuhan, tolong teman-teman saya yang berkekurangan. Tuhan, tolong orang-orang yang mengalami kesulitan. Ketika hatimu ada pada mereka, engkau sedang melakukan ibadah yang murni, dan Tuhan berkenan kepadamu, dan Tuhan mengasihimu. Saya kembali lagi kepada apa yang firman Tuhan katakan, bahwa sekali lagi, aku tidak hanya menggoncangkan bumi, tapi juga langit, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Apa yang tidak tergoncangkan? Yang tidak tergoncangkan adalah Kristus. Kristus adalah fondasi, Dia adalah batu penjuru. Mari kita sama-sama membangun kehidupan kita di atas batu penjuru, di atas Kristus. Tetap melekat kepada Dia, tetap alami persekutuan yang intim dengan Tuhan. Nikmati doa, pujian, penyembahan saudara, nikmati persekutuan itu. Baik di rumah, baik kalau ada sempat teman yang datang berkunjung, luangkan waktu untuk menikmati hadirat-Nya. Luangkan waktu untuk saling mendoakan. Luangkan waktu untuk berdoa juga bagi orang lain. Ini waktunya gereja mengambil posisinya, mengambil fungsinya sebagai tubuh Kristus yang menopang banyak bagian-bagian lain, susunan-susunan yang lain. Ini waktunya kegerakan itu seharusnya terjadi, terutama kegerakan doa. Karena yang bisa banyak dilakukan adalah berdoa. Nah, kalau hari ini saudara masih bisa berbuat banyak bagi orang lain, mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah, kenapa? Tangan Tuhan menyertai saudara untuk saudara menjadi kerannya Tuhan. Tentunya keran yang dialiri air tidak mungkin tidak basah. Keran itu pasti merasakan dan menikmati basahnya air itu. Artinya saudara juga boleh mengecap, menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidupmu. Terus semangat, terus berjuang di hari-hari yang sulit ini. Karena kita sedang menjelang kepada hari-hari akhir, di mana yang kita rindukan, Kristus datang menjemput kita, mempelainya. Ada banyak orang merindukan Kristus. Siapa yang ingin menyongsong Tuhan ketika Tuhan datang? Ada banyak orang angkat tangan. Tapi ada banyak orang tidak dandan untuk berpakaian pesta. Karena yang bisa masuk ke dalam ruangan pesta adalah orang yang berpakaian pesta. Jangan sampai terjadi seperti apa yang Yesus sampaikan dalam perumpamaan. Yang diundang pesta gak ada yang datang. Dan itu yang membuat hati Tuhan bersedih. Sebab itu Tuhan mengundang, panggil semua orang di pinggir jalan. Kasih mereka baju, kasih mereka pakaian pesta. Engkau yang mungkin sudah lama jadi orang percaya. Engkau mungkin yang sudah bertahun-tahun menjadi orang percaya. Jangan menjadi lesu. Jangan menjadi lesah. Jangan sampai hilang gairah untuk mengasihi Tuhan, untuk mengasihi tubuh Kristus, untuk mengasihi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Tetaplah berdoa,
tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka suplai dari kerajaan akan menyertai saudara dan saya. Sampai hari ini kalau jemaat Tuhan boleh melihat apa yang Tuhan kerjakan. Tuhan membuka tingkap langit. Bahwa betul-betul hari ini apa yang Tuhan kerjakan atas gereja ini. Engkau boleh makan roti mana. Roti yang turun dari surga. Bukan hanya Yesus yang turun dari surga yang saudara bisa nikmati. Tapi berkat juga secara jasmani. Ada orang-orang yang Tuhan gerakkan untuk memberkati saudara. Sepanjang tahun saudara lihat berapa ton beras aja Tuhan supply untuk saudara dan saya, untuk kita bisa menikmati, untuk gereja ini menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tetap percaya, meskipun situasinya seperti di padang gurun, di padang belantara, tapi Yesaya 43 katakan, belumkah engkau tahu bahwa aku sudah melakukannya, aku sudah mengerjakannya. Dia membuat jalan di padang belantara, dan dia membuat stream, mata air, aliran air di padang gurun. Sehingga engkau yang merasa letih, lesu dan beban berat, pegang kepada janji Tuhan. Bahwa Tuhan ada di tengah-tengahmu. Tuhan ada bersamamu. Dia siap mengalirkan air kehidupan itu untuk saudara. Dia siap membukakan jalan di padang belantara. Mungkin tadi tidak menemukan jalan, tapi Tuhan membuatkan jalan bagimu. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Mari kita angkat satu pujian, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup membuka jalanmu. Terima kasih Tuhan. Dia buat jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku, yang menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya Dia buat jalan, Dia buat jalan, Dia buat jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku, yang menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya Dia buat jalan, Dia buat jalan. Mungkin pekerjaan kami tergoncang, mungkin bisnis kami tergoncang hari-hari ini, gereja tergoncang, semua sedang tergoncang hari-hari ini Tuhan. Tapi kami mau tetap tinggal di dalam Engkau, karena Engkau telah memilih kami Tuhan, untuk kami tinggal di dalam Engkau. Ajar kami untuk hati kami tetap terpaut kepadamu. Baharui pikiran kami dalam pengenalan akan Engkau, bahwa kami lebih dalam lagi Tuhan. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kami mau berkata, jalan kami terbuka. Kami tetap tinggal dan kuat. Kami mau berdoa buat setiap saudara yang ada di rumah, saudara yang ada di tempat ini. Tuhan, biar hubungan kami tetap indah bersamamu, bahwa Kristus segala-galanya buat kami. Biar apa yang disampaikan oleh para nabi-nabi, sekalipun padang rumput kering, sekalipun tidak menghasilkan, kami mau tetap beria-ria di dalam Tuhan. Karena Tuhan adalah keselamatan kami. Kami mengucap syukur karena kami melihat terang-Mu di dalam Kristus yang terus memimpin kami kepada segala kebenaran. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami kembali siang hari ini dalam kehidupan kami masing-masing, kami menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan menjemput kita di awan yang permai. Semua kita yang percaya katakan, amin. Selamat siang, sampai jumpa, Tuhan memberkati.